Kemudian yang kedua ada lagi kader melati. Nah. Nah, Ini kayak wangi-wangi gitu ya? Apa ya, gimana? melati itu Coba, kan Om. bunga. Iya. Melati itu kan bunga. Jadi biasanya dia ada di vas bunga kan. Iya. Nah, kadang Pemanis begini, ya, pemanis. kadang begini biasanya kalau diundang dalam acara-acara kepanitiaan gitu, sulit bener datangnya nih. Oh, Banyak aja alasannya. Banyak aja alasannya pokoknya. Sekalinya datang telat atau nggak datang sama sekali. Tapi begitu hari H nih. Kok ada? Dia datang duluan. Aja. Datang duluan, duduk paling depan, Oke. foto-foto, Aduh, kan, silang. selfie dan sebagainya. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Tapi Aduh. apakah nggak kader juga? Iya. Kita itu tetap saudara kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapma Radio bersama gue Rizka Nurmalinda yang akan membantu teman-teman di sini membawakan tema tentang pemuda Pancasila yang kini selalu digaung-gaungkan dengan hal yang negatifnya nih. Nah, kebetulan juga gue punya narasumber yang paling ciamik, yang paling keren, yang punya wawasan tentang Indonesia. Ya Om ya. Langsung aja kita sambut. Siapakah dia? Om Naswan. Selamat datang, selamat malam untuk hari ini. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Oke, ini kayaknya udah standby dan nunggu dari sore ya, udah nunggu kita. Terima kasih banyak atas waktunya Om Naswan. Sama-sama. Oke, ini sebelumnya teman-teman untuk dipersilakan sama Om Naswan tentang memberitahukan kepada teman-teman Sapma listeners. Ini kita manggilnya Sapma listeners Om, supaya pendengar Sapma nih bisa mendengarkan dari awal biografi secara pemuda Pancasila ini seperti apa di awalnya. Tapi sebelumnya Om memperkenalkan dulu Om ini di pemuda Pancasila sudah berapa lama, juga biasanya mengkuliti apa nih Om, biasanya Om, dipersilahkan. Terima kasih, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka ngobrol-ngobrol santai soal banget. pemuda Pancasila yang kebetulan di sini adalah programnya Satuan Pelajaran Mahasiswa Pemuda Pancasila. Saya rasa cukup baik ya untuk kita berbincang-bincang. Nah, tadi sekilas saya dengar untuk saya memperkenalkan diri sejak kapan saya di Pemuda Pancasila. Nah, dan bagaimana dan apa itu pemuda Pancasila. Saya rasa ini penting karena banyak sekarang generasi muda, terutama di Satma yang baru-baru dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi izinkan saya pertama, nama saya tadi sudah disebut, nah lengkapnya Naswan Gunawan, dan di Pemuda Pancasila saat ini saya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Organisasi di tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga masih dipercaya untuk tugas-tugas lain, yaitu mengisi materi di dalam diklat-diklat di seluruh Indonesia. Dan itu alhamdulillah merupakan satu kehormatan dan kepercayaan bagi kita untuk bagaimana memperjelas dan memperkenalkan pemuda Pancasila baik kepada teman-teman yang baru maupun kepada masyarakat luas tentang eksistensi dan keberadaan pemuda Pancasila itu sendiri. Saya rasa demikian, dan latar belakang saya di Pemuda Pancasila kebetulan saya belum terlalu lama. Baru tahun 1982. Artinya dari tingkat pengurus anak cabang, yaitu PAC Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian naik kepada tingkat DPC, dulu sebutannya bukan MPC ya, Dewan Pimpinan Cabang. Kemudian Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, kemudian DPP, kemudian berubah nama menjadi MPN, Majelis Pimpinan Nasional, MPW, Majelis Pimpinan Wilayah, dan MPC, Majelis Pimpinan Cabang. Dan dalam perjalanan itu banyak suka duka yang kita rasakan. Dan tadi berbicara soal image ya. Ya betul, begini Om, maaf.
Kalau bicara kita tadi kan sempat di belakang guys untuk membahas tentang pemuda Pancasila ini dengan image yang negatif yang disiarkan oleh publik. Jadi mengenai PP untuk di hari ini sampai detik ini sering banget kan kita tuh mendengarkan dan membaca media pemuda Pancasila A, B, dan Z dan itu isinya minus. Tapi mereka tidak pernah mempublish yang baik-baiknya nih, gitu kan. Ini gimana nih Om tanggapannya buat Om Naswan? Yang pertama-tama memang kita mesti paham juga bahwa sejarah pemuda Pancasila ini lahir dalam situasi politik yang bagaimana pada saat itu. Ya, itu dia lahir 28 Oktober tahun 1959. Dan kita tahu pada tahun itu situasi dan kondisi politik bangsa kita masih belum stabil ya. Banyak pemberontakan di sana sini, pengkhianatan di sana sini. Bahkan baru 3 tahun saja kita merdeka, yaitu tepatnya 1945, diproklamasikan kemerdekaan kita. 3 tahun setelah itu terjadi pengkhianatan, yang kita kenal dengan pengkhianatan pemberontakan PKI di Madiun. Itu sejarah. Di Madiun ya Om ya. Oke. Nah, dalam situasi kondisi semacam ini, perwira-perwira tinggi Angkatan Darat setelah melihat hasil pemilu pertama, setelah terjadinya pemberontakan pada tahun 48, itu pemilu pertama tahun 1955. Dan apa hasil dari pemilu 55 yang sistemnya juga mirip dengan sistem pada zaman sekarang ya, dengan sistem multi partai. Partai begitu banyak dengan aneka ragam azasnya pada saat itu, menghasilkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Terutama sang pemberontak PKI, dia memberontak tahun 48, kemudian tahun 55 ikut sebagai peserta pemilu, itu kan 7 tahun ya. Betul. 7 tahun. Dia ternyata mampu keluar sebagai 4 besar setelah Nahdlatul Ulama. Dan azasnya partai ini jelas bukan Pancasila. Dia adalah komunis. Betul. Dapat kita bayangkan kalau ini tidak diantisipasi, ini akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang tergabung dalam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dalam sebuah partai merekrut pemuda-pemuda untuk membuat mantel-mantel organisasi di dalam rangka mengamankan ideologi negara ini. Maka itu dibentuklah kubu-kubu Pancasila seperti Nelayan Pancasila, Buruh Pancasila, Wanita Pancasila, termasuk juga Pemuda Pancasila. Pemudanya. Ya. Karena kita sejak diproklamasikan kemerdekaan kita tidak pernah menggunakan ajas lain. Nah, dasar negara kita jelas yang diputuskan pada setelah era kemerdekaan itu adalah Pancasila. Nah, berkaitan dengan image tadi, maka kita rekrut tidak melihat latar belakang. Latar belakang pemuda, latar belakang masyarakat tidak kita lihat, artinya tidak melihat status sosialnya, tidak melihat status ekonominya, tidak melihat apa agamanya, tidak melihat juga apa pendidikannya. Yang kita lihat adalah kesetiaannya terhadap Pancasila. Itu yang paling nomor 1. Jadi walaupun dia orang yang berpendidikan tinggi, orang kaya, orang mampu, tapi kalau dia menolak Pancasila sebagai dasar negara, tentu dia tidak kita rekrut dan kita tolak sebagai anggota, apalagi sebagai pengurus. Ini landasan awalnya. Nah, yang direkrut pada saat itu adalah pemuda-pemuda yang berani. Karena apa? Untuk mengimbangi kekuatan pemuda rakyat. Pemuda rakyat itu begitu ganas, begitu apa. Ada juga gerakan wanita Indonesia yang kita kenal dengan Gerwani. Ya, maka kita juga ada Wanita Pancasila. Maka kita merekrut orang-orang yang setia terhadap Pancasila. Itu dasarnya. Bahwa kemudian dalam perjalanannya, sebagaimana tadi disampaikan ada image. Saya rasa image ini itulah tugas pokok pemuda Pancasila. Kita dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya memperbaiki yang rusak-rusak, bukan merusak yang baik-baik. Masya Allah. Jadi kalau boleh diumpamakan kita seperti bengkel. Bengkel itu masuk mobil rusak, kendaraan rusak, kita perbaiki. Untuk bagaimana dia keluar atau berkiprah di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik.
Oke. Jadi kita bukan merekrut yang baik kemudian dirusak di dalam. Salah nih, Nah, salah persepsi nih ya kan Oleh di karena, awalnya. oleh karena itu nggak gampang. Kalau kita membangun infrastruktur misalnya, Betul. kita membangun pembangunan fisik, apakah itu jembatan, gedung pencakar langit dan sebagainya, itu mudah. Asal ada dananya, Beres semua. ada uangnya, Lancar ada semua. gambarnya, Iya. bisa diukur dengan waktu, Iya. bisa diukur dengan biaya. Tapi yang kita bangun ini kan jiwa, mental, Karakteristiknya. karakteristiknya, nggak gampang. Apalagi memperbaiki bangsa kita yang pada saat itu pendidikannya belum banyak yang berpendidikan tinggi. Ya. Maka membangun manusia itu sebagaimana tercantum dalam syair Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah Badannya. Ini yang kita lakukan. Gitu. Oleh karena itu image ini adalah tantangan bagi kita. Memang kalau kita berbuat baik, selalu saja ada tantangan. Iya. Ya, sebagaimana kita nanam padi, rumput yang tidak kita tanam ikut tumbuh juga di sekitarnya sebagai tantangan. Betul Nah, juga. oleh karena itu kita jangan kecil hati. Kita lihat saja dari masa ke masa perjalanan pemuda Pancasila sampai dengan hari ini, insya Allah sampai akhir zaman, jika Allah hendaki. Itu terbukti kita lihat dari sisi keanggotaan. Jumlahnya kian hari kian meningkat. Dan strata sosialnya itu yang pendidikan tinggi banyak. Banyak yang sarjana hukum, Beraneka ragam loh di kita. banyak dokter, Iya, betul. ya toh? Dokter banyak. Banyak juga pejabat-pejabat, Betul. baik yang bupati, Pimpinan yang ada di gubernur. sana pun adalah PP pun Itu pemuda Pancasila. Itu sebagai bukti Iya. bahwa mereka simpati terhadap perjuangan kita. Kalau tidak, ngapain dia masuk? Buat apa? Nah, demikian juga Satma. Begitu banyak komisariat yang tersebar di berbagai kampus, itu masuk di dalam pemuda Pancasila. Dan sekarang Satma sudah otonom ya. Ya. Artinya merekrut para mahasiswa, ya, para intelektual yang menjadi harapan bangsa ini kian hari kian bertambah jumlahnya. Jadi kembali kepada image, kalau kita lihat perbandingan simpatik masyarakat dengan image tadi kelihatan masih berimbang gitu. Dan itu jangan kita kecil hati, saya rasa ya. Karena kalau bicara image, saya boleh bertanya, Oke. instansi mana di Indonesia ini yang tidak korup? Betul. Ini fakta. Ya. Dan itu tidak jadi rahasia. Rahasia umum nih. Dan mereka juga bukan tidak berpendidikan. Banyak yang S1, S2, profesor bahkan. Betul. Masuknya dia orang baik, keluarnya jadi jelek. Jadi koruptor misalnya. Ya. Nah, alhamdulillah pemuda Pancasila jangan ada yang begitulah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan Jadi, sampai guys, Sapmalistas. Memang karena organisasi kita ini kan berbasis massa. Ya. Oleh karena dia berbasis massa, maka dia terdiri dari berbagai macam elemen. Terdiri dari berbagai warna masyarakat. Dan kebetulan, sebagaimana miniatur bangsa kita juga, masyarakat awam ini justru jumlahnya lebih banyak ketimbang masyarakat yang terdidik. Gitu, jumlahnya ya. Yang terdidik dan berpendidikan. Ya. Itu lebih banyak. Dan masyarakat melihatnya adalah potret yang di depan. Misalnya pengurus ranting, Oke. pengurus anak Yang cabang, ugal-ugalannya. anggota-anggota biasa. Itu yang terlihat di jalan-jalan segala macam sehingga image yang terbangun di masyarakat seolah-olah pemuda Pancasila ini negatif. Iya. Padahal itu adalah objek sekaligus subjek kita. Yang kita bangun, yang kita bina adalah mereka. Oke. Berapa banyak anggota bahkan pengurus di pemuda Pancasila ini berbagai macam tingkatan yang masuknya awal-awal dia bukan apa-apa, Aha. sekarang menjadi apa-apa. Menjadi siapa? Ya, tadinya bukan apa-apa. Itu fakta. Dia hanya apa-apa. Nah, Dia bukan kan hanya gitu. apa-apa. Tapi menjadi siapa sekarang Saya rasa ini? demikian, Masya sebentar. Allah kan. Barangkali ada yang lain. Melahirkan seorang tokoh ya Om dari pemuda Pancasila. Nah, betul. Khususnya dari Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa yang disingkat Betul. adalah SAPMA. Jadi kalau harapan dari SAPMA ini kan strukturalnya adalah menjadi laboratorium untuk pemuda Pancasilanya. Laboratorium Kan seperti kader. itu. Laboratorium kadernya. Gitu. Bukan keder ya. Enggak. Jangan sampai keder guys. Kalau keder bingung ntar. Nah, berhubung dengan kita pembahasan kader nih Om.
Kalau dari masyarakat luar ini, itu kan melihatnya kalau misalnya mau masuk PP itu gampang, cuman registrasi ini dan segala macamnya. Tapi mereka nih di luar sana tidak tahu nih bagaimana sih caranya betul-betul mendapatkan contohnya KTA. Kan kita kan punya aturan sendiri nih, Betul. anggaran dasar dan rumah tangganya Ada sendiri. persyaratan lah. Nah, mereka ini nih di luar sana tuh tidak tahu nih. Bagaimana sih caranya kita mendapatkan banyak pelatihan-pelatihan, sampai ada yang bilang itu tentara rasa jeruk katanya Om. Tentara rasa jeruk. Karena kita lorengnya nih warna orange gitu kan. Cuman kalau saya pribadi yang alhamdulillah sangat mencintai loreng ini gitu, nggak merasa bagaimana. Cuman kayak lo nggak tahu aja di PP di Sapma nih kayak gimana nih kekeluargaan yang didapat. Nah, seseorang kader itu tuh bisa dikupas nggak sih Om? Bagaimana sih kita bisa dinamakan yang namanya seorang kader Om di Pemuda Pancasila ini khususnya dan satuan pelajarnya? Iya, ya memang menarik ya. Jadi sebagaimana tadi di Pemuda Pancasila ini tidak sulit untuk menjadi anggota. Iya. Karena kita memang sebagai organisasi massa yang terbuka. Welcome, menerima siapa saja, yang penting dia bangsa Indonesia, mau menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan siap untuk aktif sebagai anggota, apalagi pengurus. Nah, oleh karenanya banyak anggota-anggota pengurus, masuknya gampang, keluarnya susah. Karena bingung nggak? Kenapa masuknya guys, gampang, keluarnya susah? Ya itu tadi, begitu dia masuk, muncul rasa cintanya gitu. Cinta kan betul. kemudian munculnya. Betul banget. Pertama-tama dia pengen kenal dulu. Iya. Begitu udah kenal baru simpati. Betul. Setelah simpati timbul cinta. Jat- Setelah cinta ogah putus. Aduh. Gak bisa Gitu. move on. Gitu. Pasti. Kalau yang Nah. udah cinta di organisasi kita ini nih kayak aduh gak mau move on gue. Iya. Makanya pertama jadi anggota itu kan dia harus ikut nanti beberapa pelatihan-pelatihan. Ada hak dan ada kewajiban sebagai anggota. Ini dia nih pelatihan-pelatihan ini nih orang-orang di halayak luar ini nggak tahu nih pelatihan kita seperti apa. Itu. Ada kita juga kan ada pelatihan dari segi pikiran, kesehatan kita kan. Betul. Itu cobalah dijelasin lah Om supaya pada tahu nih para publik. Itulah maka ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Iya. Kan? Jadi cara memperkenalkan diri ya itu dalam pola rekrutmen kita ajak, mari masuk Pemuda Pancasila, mari bersama-sama. Nanti ada persyaratan lain, dia harus ikutin pendidikan dan pelatihan misalnya. Nah, pendidikan pelatihan ini ada formal, ada juga informal. Misalnya bincang-bincang seperti ini yang tidak resmi ya, kita relax begini, itu juga salah satu bagian daripada pendidikan gitu. Karena bagaimana kita bisa menyampaikan pesan organisasi ini kepada masyarakat tidak harus terlalu dengan cara-cara yang formal, bisa juga cara informal, misalkan dengan menerjemahkan program-program kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu di dalam organisasi kita ada tiga jenis kader ya, yaitu Pratama, Madya, dan Utama. Nah, ini harus dilalui jenjang ini semua. Harus berproses ya Om ya. Iya, harus berproses, nggak bisa ujuk-ujuk. Langsung usah. Kalau ujuk-ujuk nggak lalu proses, nah ini kan kaget nanti. Nah itulah setelah bergelut di dalam, maka kita baru paham, oh Pemuda Pancasila ternyata begini-begini. Satu, kedua supaya juga kita sadari bahwa kita ini kan organisasi sosial kemasyarakatan. Kita bukan organisasi pemerintahan, bukan lembaga pemerintahan. Artinya keuangan kita juga dari kita untuk kita. Iya, betul. Gitu. Dari kita untuk kita, untuk bagaimana kita bisa berperan aktif di tengah-tengah masyarakat, menyumbangkan apa yang kita bisa, baik berbentuk pikiran, waktu, tenaga, finansial, dan seterusnya. Nah, maka itu, kalau saya berbicara terlalu banyak, nanti dianggapnya kita nggak remin air laut gitu, memuji-muji diri sendiri kan nggak bagus juga gitu. Padahal ini cuma ngasih tahu loh, ini edukasi loh ke teman-teman yang nggak ngerti apa sih Pemuda Pancasila, yang taunya cuma framing di media itu kan yang negatif terus nih, ini loh begini loh, samanya ini seperti ini, kemudian Pemuda Pancasilanya begini gitu kan. Makanya, ini kita nih ada jenjang strukturalnya juga, jenjang karirnya ada. Makanya kan ada sejarahnya. Kenapa harus ada Satma? Harus ada lembaga Satma. Awal-awalnya dulu nggak ada.
Kebetulan saya salah satu pendiri Satma DKI Jakarta. Tepuk tangan guys, sama Jadi, listeners. Setelah kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol begini ya di tengah-tengah basis gitu, kita sering ngobrol dan juga pada teman-teman pimpinan provinsi dan juga pimpinan pusat. Saya katakan ini kita nggak bisa selamanya begini. Artinya kita harus ada persiapan untuk menjawab tantangan ke depan. Nah, tantangan ke depan ini tidak bisa hanya semata-mata otot saja gitu. Kekuatan power, kekuatan massa tanpa diimbangi dengan kekuatan lain. Nah, maksudnya apa katanya? Ya kita harus mencari sumber-sumber intelektual. Para pemikir, di mana adanya mereka? Saya katakan satu-satunya tempat adalah kampus. Oleh karena itu bagaimana pemuda Pancasila bisa menembus kampus? Oke. Untuk kita bisa mendirikan komisariat pada setiap kampus. Organisasi lain bisa. Apakah bisa katanya? Bukankah image kita begini begitu sebagaimana tadi? Apa bisa diterima oleh anak-anak kampus? Ini kan kita kesannya preman dan sebagainya kan gitu. Selalu begitu. Ya. Ternyata setelah kita coba, welcome, berdiri di beberapa kampus, terutama Jakarta ya. Iya. Hampir semuanya kampus di Jakarta ada pemuda Pancasila. Nah, setelah ada komisariat, baru kemudian kita bentuk yang namanya tingkat wilayah, tingkat cabang, dan seterusnya. Dengan mengadakan kongres, mengadakan muswil, dan seterusnya. Ini bukti bahwa kita diterima ternyata. Diterima dan itu terbukti sekarang sudah berada di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri. Ya, Brunei insya Allah, Malaysia nanti. Ya, ada ya Malaysia kalau nggak salah udah. Iya, ya kan di Australia, di Amerika, di apa Australia. warga negara Indonesia yang bermukim di sana, baik dia sebagai pelajar maupun sebagai pekerja, mereka tergabung di sana. Artinya di semua kalangan diterima. Nah, semakin besar organisasi ini, tentu semakin besar juga tantangannya. Dan image itu memang senantiasa dilekatkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Dan itu kita anggap biasa. Karena kita kan sesuai dengan semboyan kita. Begitu layar terkembang, surut kita berpantang. Nah, itulah pemuda Pancasila. Iya. Jadi pokoknya santai aja. Yang penting kita jalan ikhlas. Ya. Ikhlas, tulus. Kusuk. Nah, jangan bertanya apa yang organisasi dapat berikan kepada saya. Kan gitu. Apa sih yang bisa kita berikan? Misalkan, ente nggak punya uang. Terus apa yang ente punya? Saya punya waktu. Terus apa lagi? Punya tenaga. Apalagi? Punya pikiran. Sumbangkan itu. Waktu Anda, tenaga Anda, pikiran Anda sesuai dengan kemampuan. Ya, betul. Ya. Kontribusi nanti macam-macam finansial ada lagi yang lain. Ya. Ada yang punya finansial tapi dia nggak punya waktu karena sibuk. Gitu. Waktunya nggak ada. Tenaganya juga kurang. Tapi doanya manjur. Waduh. Ya, fisiknya jarang nongol, doanya manjur. Gak apa-apa. Nah, itu. Itulah ada juga kader-kader yang demikian. Dia penyumbang tanpa kelihatan siapa dia. Nah, kader yang begini, hamba Allah kader yang begini namanya kader mecin. Kader mecin. Coba dijelasin nih guys, seru nih. Kader mecin itu bagian ini nih nggak kelihatan bentuknya kalau udah masuk dalam masakan. Iya, tapi kok sedap tapi ya. begitu kita rasakan, terasa kehadirannya. Ya, itu kader mecin namanya. Keren banget. Ya. Itulah analoginya ya, atau perumpamaannya. Banyak jenis kader yang nggak ada di anggaran dasar. Tapi ada di lapangan. Apa nih? Namanya kader apa nih yang ini? Banyak. Ini kalau waktu kader utama lagi pengambilan PIN itu ya. Waktu kaderisasi itu ada kelas om ini apa namanya? Itu paling seru karena ada aku tuh nulis banget di situ ya. Kader mecin, kader melati, kader apa ya Om ya? Nah, coba dijelasin nih Om sama teman-teman biar pada ikut kaderisasi secara singkat. Jadi banyak pendidikan informal. Jadi jangan kaget kalau di lapangan tadi ketemu yang demikian. Itu memang ada di lapangan. Di anggaran dasar nggak ada. Tapi de facto lapangan ada dan dirasakan kehadirannya. Misalnya kader pedati. Nah, kader pedati ini, tahu kan pedati kan? Ya. Alat transportasi zaman dulu itu pedati. Siap. Kader ini atau anggota ini nggak ngerti soal tujuan organisasi. Oke. Nggak ngerti, bahkan nggak mau tahu. Gitu ya. Nggak mau tahu. Oke. Yang penting dia ikut dalam pedati ini, dalam kendaraan ini. Rame-rame ikut bisa ikut. berboyong-boyong. Soal tujuan organisasi nggak penting buat dia.
Oke. Yang penting bisa dapat loreng, bisa dapat KTA. Rame-rame bareng ya, Nah, woro-woro. itu. Oke, Nah, pedati itu. guys namanya. Ya. Apakah itu bukan anggota? Anggota. Anggota. Anggota juga. Dia berpartisipasi terhadap kita. Dia ada rasa senang, tapi belum ada minat untuk mengetahui lebih jauh. Iya, iya. Nah, bagi kita yang demikian, kita terima saja. Dengan harapan dalam proses nanti dia akan tahu. Gitu. Nantinya akan tahu sendiri. Kan begitu. Kan kadang-kadang pengetahuan itu tidak harus didiktekan gitu. Dia dapat melihat dan merasakannya sehingga dia menyadari apa kewajiban saya sebagai anggota. Kemudian yang kedua ada lagi kader melati. Nah. Ini kayak wangi-wangi gitu ya? Apa Ya, gimana? melati itu kan bunga. Iya. Melati itu kan bunga. Jadi biasanya dia ada di vas bunga kan. Iya. Nah, kadang Pemanis begini, ya, kadang begini biasanya kalau diundang dalam acara-acara kepanitiaan gitu, sulit bener datangnya nih. Banyak aja alasannya. Banyak aja alasannya pokoknya. Sekalinya datang telat atau nggak datang sama sekali. Tapi begitu hari H nih. Kok ada? Dia datang duluan. Aja. Datang duluan, duduk paling depan. Oke. Foto-foto. Aduh, silam. Selfie dan sebagainya. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Tapi apakah nggak kader juga? Iya. Kita itu tetap saudara kita gitu. Tapi jenisnya melati. Apa-apa deh, Nah, itu nggak apa-apa. Itu di lapangan ada yang begitu. Sering banyak Iya. Om. Jadi Bukan ada lagi. jangan terkejut, jangan kaget, kemudian jangan juga kita singkirkan, jangan. Itu tantangan kita. Kan kita sebagai pengurus Tetap selalu merangkul. bagaimana kita membina dia? Memang harus sabar. Kan harus dibina. Iya. Kalau nggak bisa dibina jadi binasakan. Kalau bahasa sih Om. Iya. Banyak lagi yang lain lah. Yang kasihan lagi ada kader satu lagi, kader lengkuas. Nah, apa nih? Itu yang paling kasihan dia. Lengkuas tahu nggak lengkuas? Ya. Itu kan dia buat bumbu masak itu. Iya. Dia dibejek, direbus, ya apa. Setelah jadi hidangannya, mateng gitu, siap Rasanya dihidangkan di keluar. meja makan. Dibuang? Dinikmatin sama yang apa kan? Sama yang makan itu. Wah, ini begitu ketemu dikira daging. Taunya lengkuas. Enggak tahu yang kok sialan, gue kira daging nih, gue dibuang lagi. Susah payah gue digeprek-geprek, bener. Padahal jasanya banyak. Tapi Jasa. tidak diperhatikan oleh pimpinannya sehingga dianggap ini apa benalu. Iya, benar. Dibuang. Betul. Jadi nasibnya kader ini. Tapi Kasian. kader yang demikian dia nggak putus asa. Dia tetap eksis, tetap berbuat. Tetap siap Nah, digeprek-geprekin itu- ini itu buat kader, masak. kader lengkuas. Betul. Karena yang demikian memang biasanya nggak menonjolkan diri, tapi selalu terasa kehadirannya. Seperti mecin tadi. Mecin dan lengkuas itu Iya. pelengkap masakan ya. Iya. Nah, terus gimana lagi? Ada lagi nih kader, ada Apa lagi lagi? Om, kader lagi. Aduh, banyak nanti kalau disebutin habis waktu kita buat kader aja nih. Saya yang terlalu Iya. nyaman nih kayaknya ngobrolin ini nih. Aduh, udah gak ada jeda Iya. lagi kalau udah ngobrolin tentang Iya. kaderisasi. Saya paling seru kalau sama si Om yang satu ini. Nah, Nah, Om, aku juga mewakili teman-teman pertanyaan nih. Kegiatan positif apa aja sih yang udah dilakuin sama pemuda Pancasila khususnya? Terus juga kira-kira dari SAPMA, Satuan Siswa dan Pelajarnya juga nih yang Om udah rasain, yang udah ini nih apa aja sih Om kegiatan positifnya? Biar semua SAPMA listeners yang nggak tahu jadi tahu apa aja kegiatan positif kita yang mungkin nggak pernah kalian lihat sama sekali dan itu sakit rasanya. Yang kalian lihat cuma malak, markir dan segala macam. Padahal kan kita jenjang yang tadi Om udah bilang kan, kita tuh ada dari tukang parkir, RT RW, terus juga sampai pimpinan dari negara pun kita punya, kita ada. Cuman kayak kalian tuh yang kalian lihat itu publisan yang minusnya aja gitu, itu kan sakit banget. Nah kira-kira ini kegiatan positif yang Om lihat itu tuh apa aja sih Om? Biar mereka tuh pada tahu. jadi kalau mau ceritakan kegiatan positif, ya terutama sejak saya di Pemuda Pancasila ya, banyak sekali saya rasa. Kalau dibuka terhingga ya Om. banyak sekali, baik masalah-masalah sosial, masalah kesehatan seperti COVID kemarin, Iya, betul. kemudian masalah-masalah ekonomi, kemudian masalah politik, Iya. masalah budaya. Apa contohnya banyak, masalah politik misalnya. Iya. Berapa banyak kader kita
yang aktif di bidang politik di backup oleh pemuda Pancasila menjadi anggota legislatif. Salah satunya Baik di DPRD maupun DPR RI. iya, Banyak lah. Om Lanyala yang Ya, keren itu. Nyala Mataliti, Mantap DPD, itu. kemudian Bambang Susatyo, Om Bamsu. kemudian Yoris Raweae, Betul, kemudian banyak. ya Roberto Row, Oh. ya, banyak lagi kalau kita sebut satu, ya kan. Guys. Nah itu kalau kita lihat. Kemudian yang menjadi eksekutif itu banyak, ya. Artinya banyak manfaat di pemuda Pancasila yang saya katakan tadi. Mereka berkarir di sini, kemudian mereka bercita-cita ingin menjadi eksekutif, ada yang pengen jadi legislatif, ada yang menjadi yudikatif bahkan, ya itu banyak. Nah, tetapi banyak juga teman-teman yang masih belum beruntung gitu ya. Misalkan tadi disebutkan banyak yang jadi tukang parkir segala macam. Bagi kita gini ya, sepanjang itu halal, kenapa tidak gitu? Oh iya. Ya kan? Parkir kan halal. Iya. Nggak langsung minta gitu ya Om ya. Ada yang dikerjakan dulu baru dapat uangnya. Baru ya kan jual jasa kan. Betul. Gitu. Dan kita juga mesti tahu jumlah masyarakat kita kan yang nggak mampu banyak. Ya betul. Di organisasi lain dia tidak diterima barangkali ya. Barangkali. Di kita diterima. Untuk kita bersama-sama lah membangun organisasi ini. Gitu. Jadi kalau di bidang sosial, di bidang apa segala macam, kalau kita ceritakan semua terlalu banyak ya, banyak sekali. Ya. Jadi baik bidang apa saja gitu kita ikut. Contoh macam di bencana-bencana alam. Kayak kemarin Cianjur, paling dekat deh. Termasuk tsunami. Iya. Pemuda Pancasila turun. Cuman itu dah. Kalian gak jarang pernah lihat tidak itu. terekspos oleh media. Orang kan lihatnya di media. Iya. Kadang-kadang. Karena gini, perbuatan baik kan nggak semua orang mau blow up. Karena kepentingan politik, sehingga pemuda Pancasila ini pro partai ini, misalkan partai A, partai B. Nah, mereka kebetulan yang liput bukan partai kita gitu kan. Nah, itu nggak disiarin. Gitu. Itu kebanyakan ya. Gitu. Yang sudah-sudah. Nah, gitu. Saya rasa demikian ya. Jadi banyak sekali lah yang positif gitu ya. Karena saya kebetulan cukup lama di pemuda Pancasila ini, tahu betul suka dukanya di dalam. Dari dulu mayoritas jalan kaki, yang punya mobilnya bisa dihitung pakai jari itu. Iya, kalau sekarang lihat mobil mentereng semuanya semua yang mobil, parkir. Ya, kantornya pun mewah kita sekarang di Menteng ini kan. Masya Allah. Dulu pun di Menteng juga Jalan Irian, Jalan Irian nomor 5. Tapi mobilnya cuma beberapa kehitung ya Om. Sekarang luar biasa. Artinya apa? Iya. Ada peningkatan. Progresnya tinggi. Nah, gitu. Kan gitu. Jadi Keren, kalau kita lihat ini fakta ya. Saya bukan fakta demikian gitu. Nah, jadi kalau kita bikin kegiatan segala macam baik di daerah maupun di pusat itu selalu berjalan baik gitu. Om, aku mau nanya deh dari hati ke hati deh gitu. Ini kan kalau dari skala lamanya Rizka sama Om ini kan jauh banget lamanya di Pemuda Pancasila atau di Sapmanya sendiri. Kalau saya pribadi itu kan cuma terhitung sekitar ya baru 10 tahun lah di loreng ini, tercinta ini. Itu aja udah menyentuh hati banget nih Om. Tapi kalau menurut Om nih sendiri rasanya gimana sih Om? Yang tadi Om udah ceritain tuh kan progresnya dari yang dulu cuma mobilnya 2-3. Terus sekarang dulu tuh juga bukan banyak orang yang bukan menjadi siapa-siapa. Sekarang udah ketemu sama si A, si B, lo sudah menjadi ini, lo sudah kuliah di sini, lo sudah dewasa ya, sudah apa? Itu gimana nih perasaan Om tentang perjalanan hidup bersama Pemuda Pancasila kita? Iya, betul. Ini menarik. Jadi ada kelebihan kita ini rasa kesetiakawanan. Rasa kesetiakawanan sosial kita ini tinggi di Pemuda Pancasila. Rasa tolong menolong sesama teman, sama anggota itu terbangun secara alamiah. Jadi misalnya dia anak tukang parkir katakan, ya, bapaknya bukan sarjana. Ini punya Om juga punya cerita pribadi sendiri pula ya. Tentu ada. Tapi anak-anaknya sarjana. Masya Allah. Tapi bapaknya dari mana? Dari pergaulan. Nah, pergaulan ini kan habul minanas. Pergaulan ini kan silaturahim. Barang siapa sering silaturahim, insya Allah banyak rezeki dan panjang umur. Kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau bahasa sekarang kan banyak aksesnya terbangun, ya kan banyak network gitu kan bahasa kerennya gitu kan. Itu kan semua dari pergaulan. Di Pemuda Pancasila ini berbagai macam kalangan.
Penganggurnya banyak, Mm-mm. premannya ada, Pasti. pejabatnya banyak, Hmm. pengusaha juga banyak. Nah mereka bergaul saling tolong menolong, gitu. Nah yang begini kan nggak perlu kita ceritakan ke permukaan, tapi nyatanya mereka banyak tertolong, gitu, banyak terbantu. Nah ini yang membekas, ini yang menjadi menjadi kuat rasa persaudaraannya di antara kita, begitu. Oke. Nah, dan ini jadi budaya di pemuda Pancasila saling tolong menolong. Iya. Saling tolong menolong. Itu yang saya rasakan ya. Dan insya Allah teman-teman juga merasakannya itu. Gitu. Ya, contohnya misalkan teman-teman yang sekarang jadi pejabat, mereka kan tadinya bukan pejabat. Mm-mm. Dan mereka tahu Mm-mm. bagaimana pengurusnya, bagaimana Susahnya kawannya. seperti bagaimana. apa Nah, maka temannya. ketika dia jadi pejabat, dia tidak lupa. Dia membantu dalam bentuk program. Dibantu. Anda punya program apa nih? Dia bantu. Apa yang bisa saya bantu? Nah itu. Sehingga semua berjalan. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin sampai ke depan bisa berjalan dengan baik. Apalagi banyak yang muda-muda kan sekarang. Sekarang Banyak. berapa umur? Aku baru 31. Oh, kan masih muda sekali. Ngomongin masih umur. panjang. Iya. Panjang banget. Yeay. Iya, gitu. Masih banyak Nah. perjalanannya. Nah, Om sendiri tuh punya enggak teman punya teman atau punya teman seperjuangan lah. Mungkin teman seperjuangan kan nggak cuman 1-2, kan pasti banyak nih. Nah, pastinya dari banyak ini nih cuman 1-2 yang mungkin ini nih yang selalu bersama nih sama gue waktu dulu. Nah, sekarang ini masih ada atau enggaknya tuh ada nggak Om cerita itu? Sebagian besar dan banyak yang almarhum ya. Oke. Tapi masih juga banyak yang hidup. Seperti Yoris misalnya, itu orang lama dan dia Iya. sangat apa ya? Sejarawan juga Karena nih di saya PP. kebetulan pernah sama-sama di DKI kan, waktu beliau ketua DKI Jakarta. Dan beliau orangnya cukup membangun PP ini bersama-sama ketua umum tentunya. Dan beberapa teman-teman lain yang sudah jadi pejabat. Itu banyaklah kesan-kesannya ya, apa segala macam. Mereka tidak lupa gitu teman-teman perjuangannya. Kan banyak juga yang nasibnya tidak beruntung atau belum beruntung ya. Tapi mereka saling tegur sapanya tuh beda gitu, lebih kental gitu. Nah, dan ini sangat terkesan. Dan yang lifting saya terus terang saja sudah banyak yang almarhum. Iya, banyak meninggal, banyak yang tinggal tersisa beberapa aja sekarang ini. Jadi itulah saya masih beruntung masih bisa di tengah-tengah teman-teman, terutama di tengah-tengah Satma gitu kan. Jadi biar merasa lebih muda lagi. Tetap pemuda gitu. Pemuda beda sama anak muda. Iya. Karena anak muda biasanya kan cuma mejeng-mejeng di mall ya, anak muda itu. Nongkrong ya kan. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya juga gitu. Usaha apa lagi nih kira-kira? Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir sih untuk Om. Apa sih pentingnya berorganisasi di masa kini Om? Ini antara menjelang terakhir nih dua pertanyaan lagi. Pentingnya menurut Om nih organisasi ya, katakanlah kita nggak melulu organisasi di Pemuda Pancasila, organisasi mana saja gitu. Bagus-bagus di EPP gitu kan maksudnya, tapi tetap ya mengarah sana. Maksudnya pentingnya buat Om ini berorganisasi itu tuh apa sih untuk anak muda sekarang khususnya? Oh sangat penting. Jadi gini, masyarakat modern itu adalah masyarakat organisasional. Kita lihat aja, baik pergaulan di dalam tingkat ruang lingkup RT misalnya, itu ada organisasi namanya rukun tetangga. Seperti Karang Taruna ada organisasi gitu ya? dengan rukun warga, ada Karang Taruna, ada majelis taklim dan sebagainya lah. Demikian juga pada tingkat pergaulan internasional, ada namanya PBB, UNESCO, macam-macam organisasi dunia, organisasi negara juga organisasi, kan gitu. Jadi untuk anak muda harus paham dan harus terjun ke organisasi supaya dia tidak jadi lele sumur. Tahu nggak lele sumur? Apalagi tuh guys, Sapma listeners, ini jangan banyak sampai banget ini kalau dia nggak ikut istilah-istilah organisasi, nih. kalau nggak ikut organisasi jadi lele sumur. Oke, Tahu apa nggak, tuh? Nah, tahu nggak lele, ikan lele? Lele. Dia dari kecil sampai besar di dalam sumur. Oke. Yang dilihat dia nongol ke permukaan air, cuma dua yang dilihat. Apa tuh? Bertahun-tahun. Yang pertama ember, yang kedua tambang, yang ikat ember. Oke. Ya kan? Betul. Nah, satu ketika si lele ini diangkat dari sumur, dilepas ke empang.
Oke. kolam yang lebih besar. Oke. Nah, ya itu atau danau gitulah. Heeh. Wah, norak dia. Oke. Karena baru pertama kali ngeliat dunia luas. Oke. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di dalam sumur. Mm-mm. Ditanya sama ikan yang lain nih, Lele, lu kelihatannya gaya banget lu katanya gini, kayak udah tahu aja soal dunia. Oh, gua tahu bener dunia. Dengan kumis patilnya itu. Apa? Isi dunia cuma 2 katanya. Apa tuh? Tambang sama ember. Dia Waduh. taunya karena di dalam sumur tambang sama ember. Dia nggak tahu bener. lagi yang lain. Oke. Wah. Lingkupnya di Ya, sumur. itu ya. Kalau istilah lu kan katak dalam tempurung. Oke. Nah itulah kalau Benar, anak benar. muda nggak ikut organisasi jadi wawasannya wawasan lele sumur. Hmm. Taunya tambang doang sama ember. Itu aja udah. Nah gitu. Nah kita jangan sampai begitu, harus luas cakrawala itu. Kan bergaul berbagai macam teman, latar belakang, aneka ragam, tantangan segala macam. Di organisasi adanya. Gitu. Tanpa berorganisasi dia akan jadi makhluk individual. Mentingkat diri sendiri, egois. Iya. Gitu. Tidak Apa bisa kata dia bekerja nih? sama. Kalau organisasi kan bekerja sama. Iya. Ya, selalu bagaimana bisa memahami pikiran orang, memaklumi kelebihan dan kekurangan orang, Betul. menghargainya dan sebagainya. Itu dapat dari organisasi. Kalau enggak, lele sumur namanya. Gitu. Misalnya Ibam lagi ngambek, kita oh ya udah diamin dulu Bam, ya, tar dulu deh, diamin dulu Bam, ayo Bam udah oke Bam, kita lanjutin gitu. Oke Kak lanjut, biasanya kan begitu. Cale musiknya ada, ntar deh gue lagi nggak mood, oke Cale. Jadi banyak manfaat organisasi itu banyak. Iya, Terutama memperluas pergaulan, siap. menambah wawasan, menambah juga pengetahuan dan sebagainya lah. Termasuk juga bisa juga merubah nasib. Heeh. Karena ada kontak sosial. Oke. Gitu. Kita kan sebagai makhluk individu di satu sisi, di sisi lain sebagai makhluk sosial. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Dari lahir kita membutuhkan orang lain. Betul. Contohnya rahim ibu. Betul. Begitu mau melahirkan membutuhkan orang lain lagi. Yang namanya bidan atau dokter. Sekolah memerlukan orang lain namanya guru. Oke. Bekerja memerlukan juga mitra. Sampai mati memerlukan orang lain untuk memandikan dikubur. jenazahnya, menguburkan. Jadi kita Iya, makhluk betul. individu jadi ke makhluk sosial. Jadi berorganisasi adalah bersosialisasi tentang diri. Dan ini penting, banyak manfaatnya. Gitu. Jadi sayang bener kalau anak muda tidak berorganisasi. Terutama masuklah pemuda Pancasila. Biar tahu, banyak lele, banyak juga gurame di sini. Ikan emas ada guys. Ada. Ya kan? Di pemuda Ikan Pancasila nih patin ada. Macam ular naga ada. Ada. Kobra ada, ular bulu juga ada. Segala ular. Ular dan segala macamnya. Lengkap. Oke. Pertanyaan terakhirnya Om. Tanggapannya Om Naswan mengenai kesan dan pesan terhadap Sapma Radio nih. Ini sudah selesai deh kan. Apa sih menurut Om Naswan untuk Sapma Radio dan promosiin Sapma Radio kepada kalian atau kalian gue nggak baca lagi. Ya, apa sih menurut Om Naswan tentang Sapma Radio? Ini kalau kita sebut namanya Sapma Listeners, pendengar Sapma Radio kita manggilnya Sapma Listeners nih, karena Sapma setia ya pokoknya kalau listeners pokoknya. Nah ini nih menurut Om Naswan itu tuh apa sih pesan dan kesannya tentang Sapma Radio streaming kita? Pertama-tama ini ide dan gagasan positif, karena ini media komunikasi dan informasi sekaligus. Karena gini, di organisasi maupun di luar organisasi itu yang pertama-tama budayakan KISS. Apa tuh KISS? Nah, Biar semua KISS. halayak dan kader tahu nih. Ya, KISS. KISS, apa KISS. tuh? Bukan ciuman nih. Aduh. K-nya komunikasi, Oke. informasi, Oke. sinkronisasi, dan sosialisasi. Komunikasi, informasi, Sinkronisasi. sinkronisasi dan sosialisasi. Nah, Tepuk tangan dong, radio- balik layar. Gila. Radio Sapma Apa tuh? sudah menjawab itu. Ini kan media komunikasi dan informasi. Iya. Salah satu dari kes ini kita Itu ada di dia, sini. Ini penting. Nah, komunikasi kan bisa langsung seperti kita ini, Iya. bisa tidak langsung lewat media. Oke, gitu. oke. Jadi tanpa komunikasi, bagaimana mungkin kita akan dapat informasi? Benar. Kalau komunikasi tidak ada, informasi tidak ada, mana mungkin bisa sinkron? Ya. Kalau tidak sinkron, bagaimana sosialisasinya? Oke. Harinya lulu gua. Maka budayakan
rapat, budayakan diskusi untuk menyatukan visi dan persepsi kita. Sehingga semua menjadi gagasan, ide, dan narasi kita bisa disosialisasikan. Contohnya radio ini. Sapma Radio. Nah, kan gitu. Ini salah satu cara. Dan saya rasa ide dan gagasan ini cukup positif. Nah, kalau bisa daerah-daerah juga bisa monitor ini, bisa menyerap, mengambil manfaatnya gitu ya. Karena jelas banyak manfaat. Gitu. Saya rasa begitu. Dan pesan saya mudah-mudahan ini bisa berjalan terus secara intensif, continue. Terima kasih Om. Dan tiap hari bisa lebih meningkat, ya, baik apanya, materi-materinya, tokoh-tokoh yang ditampilkannya, kemudian pesan-pesan yang disampaikannya bisa lebih mengena lah, lebih mudah. Karena apapun juga yang kita sampaikan ini kan sesuatu hal yang untuk masyarakat, terutama masyarakat di internal kita. Iya, betul. Untuk bagaimana bisa menyerap dan menangkap apa yang menjadi sinyal-sinyal organisasi ini, pesan-pesannya. Saya demikian. Oke, terima kasih banyak Om atas banyak waktunya, Sama-sama. udah nunggu, terus juga sharing juga untuk teman-teman sama listeners tercinta. Ini loh isi-isi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diwakilkan oleh gue, khususnya Rizka, dan ini udah dijawab secara lugas dan tuntas sama Om. Naswannya langsung gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan khususnya yang mau dipertanyakan lagi, misalnya untuk nanti siapa yang mau dipanggil untuk sebagai narasumbernya, dipersilakan di chat di WA nanti di bawah sini atau di bagian mana Cale diedit. Silahkan mau memberikan kesan dan memberikan informasi narasumber mana lagi sih yang mau dihadirkan gitu. Aku kira terima kasih banyak buat Om Naswan. Sama-sama. Semoga sehat terus Om. Amin. Selalu menjadi muda kalau untuk pemuda Pancasila tercinta ini. Jadi jangan paling sampai tidak semangatnya terus. Iya, semangat. Biarin umur menua tapi semangat masih terus muda gitu kan. Makasih juga kesan dan pesan untuk Sapma Radionya Om. Ya. Dari kita. Kesannya positif lah, ya positif baik. Ya pesannya itu tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kian hari kian tambah kualitasnya, gitu. Kemudian ritme ininya tayangnya lebih sering gitu. Lebih sering. Karena ini media komunikasi, itu sampai ke daerah-daerah kan. Betul. Semua. Streaming kan. Di mana ada wifi atau jaringan di situ ada Sapma Radio. Sadis. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih banyak. Oke, kembali lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman Sapma listeners sudah hadir dan menunggu kehadiran narasumber selanjutnya. Kalau misalnya ada isi pesan siapa sih yang mau dipanggil, silakan dikomunikasikan ke kita. Kita akan menyesuaikan waktu dan tempatnya pada narasumber selanjutnya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang mau request lagu-lagu di setiap harinya, silahkan juga di request mau lagu apa sih yang mau diputerin di Sapma Radio kita ini. Para Sapma listeners, jangan kemana-mana, nanti akan lanjut lagi ke lagu-lagu kesukaan kalian, kesayangan kalian. Saya Rizka dan Om Naswan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapma Radio Streaming, dengarkan lagu asik kesukaan kamu.